di hamparan tanah Jawa yang subur, di masa ketika pasar-pasar ramai dengan tawa dan tawar menawar, dan sungai-sungai mengalir membawa kehidupan, hiduplah seorang tokoh yang sangat misterius, namun penuh karisma. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya menyimpan kedalaman yang tak terduga. Orang-orang mengenalnya sebagai Syekhsiti Jenar. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti dari mana asal-usulnya. Seolah-olah ia muncul dari bisikan angin, membawa cahaya di setiap langkahnya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya mampu menembus relung hati siapapun yang mendengarkan. Syekhsiti Jenar bukanlah ulama biasa yang sering kita dengar kisahnya. Cara ia berbicara tentang Tuhan sangat berbeda, unik, dan seringkali membuat orang terdiam merenung. Manunggaling kaulalan Gusti, begitu ajaran utamanya, yang berarti manusia dan Tuhan itu pada hakikatnya satu. Ia sering berkata, jangan hanya mencari Tuhan di masjid, di dalam kitab suci, atau di tempat-tempat jauh di luar dirimu. Coba rasakan kehadirannya di dalam hatimu, di setiap hembusan napasmu. Kata-kata ini begitu kuat, begitu memikat, hingga banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang kaya, petani sederhana yang lelah bekerja di sawah, hingga rakyat jelata, semua merasa menemukan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ajarannya terasa begitu personal, begitu dekat. Namun, seperti api yang menyala terang, ketenaran Syekhsiti Jenar juga menarik perhatian pihak lain. Para ulama wali Songo, para wali yang bijaksana dan dihormati, memandang ajarannya dengan penuh kehati-hatian. Mereka sangat mencintai Islam dan berjuang keras untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan syariat, ibadah, dan aturan yang jelas. Bagi mereka, ajaran Siti Jenar yang menekankan pengalaman spiritual langsung dengan Tuhan dianggap terlalu berisiko. Khawatir jika masyarakat awam yang pemahaman agamanya belum mendalam akan salah menafsirkan dan akhirnya tersesat. Konflik pun tak terhindarkan dan mulai memanas. Bayangkan, di suatu malam yang syahdu, diiringi alunan gamelan yang lembut dan cahaya bulan yang menerobos sela-sela daun bambu, Syekhsiti Jenar berdiri di hadapan kerumunan pengikutnya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia bertanya, apakah kalian melihat Tuhan hanya di langit yang jauh? Atau dalam ritual yang kalian lakukan karena rasa takut? Sadarilah, Tuhan ada di dalam diri kalian. Jangan takut untuk menyatu dengannya, karena kalian adalah cerminannya. Kata-katanya bagai anak panah yang menusuk langsung ke kesadaran banyak orang. Beberapa di antara mereka tersenyum, ada yang menangis haru, merasa tercerahkan seolah tabir misteri telah tersingkap. Namun, bagi sebagian ulama, pernyataan ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan, bahkan penghinaan terhadap ajaran-ajaran agama yang sudah mapan. Peringatan demi peringatan pun mulai berdatangan. Para ulama menasihatinya dengan lembut, mendesaknya untuk berhenti, bahkan ada yang sampai mengancam. Namun, Syekhsiti Jenar tak bergeming sedikit pun. Ia tahu jalan spiritual yang ia tempuh memang berbeda. Ia yakin dengan kebenarannya sendiri. Setiap malam, ia melanjutkan meditasinya di tepi sungai yang sunyi, seolah berbicara dengan angin, dengan pepohonan, dan dengan gemericik air. Ia merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detak jantungnya, dalam setiap tarikan napas makhluk hidup yang ada di bumi ini. Baginya, alam semesta adalah manifestasi dari Yang Maha Kuasa. Hari demi hari, ketegangan di masyarakat semakin memuncak. Rakyat terbelah menjadi dua kubu. Ada yang begitu mencintainya dan menganggapnya sebagai guru sejati yang membawa pencerahan. Di sisi lain, ada yang menentangnya dengan keras, menganggapnya sebagai penyebar ajaran sesat. Perdebatan terjadi di mana-mana, dari warung kopi hingga balai pertemuan desa, hingga akhirnya sampai pada satu titik di mana sebuah keputusan besar harus diambil. Kabar menyebar dengan cepat bahwa Syekhsiti Jenar dipanggil untuk diadili. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, meninggalkan ajarannya
atau menghadapi hukuman yang paling berat. Di hadapan para tetua, para wali, dan ulama terkemuka pada masa itu, Syekh Siti Jenar berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada raut takut di wajahnya. Dengan suara yang mantap, ia menyampaikan pembelaannya. Aku hanya menunjukkan sebuah jalan yang mungkin kalian takut untuk melihatnya. Aku tidak pernah menentang Tuhan. Aku tidak menentang agama. Aku hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu tidak terpisah jauh dari kita. Ia ada di sini sekarang. Di dalam diri kita semua kotak-kata Nia begitu hening, namun menggema kuat di hati setiap orang yang hadir di persidangan itu. Setelah hari itu, nasib Syekh Siti Jenar menjadi sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan ia dijatuhi hukuman mati, tubuhnya mungkin telah tiada, namun ajarannya tetap hidup, bersemayam abadi di dalam hati para pencari Tuhan yang mendambakan kebenaran di luar ritual semata. Versi lain yang tak kalah populer percaya bahwa Syekh Siti Jenar tidak mati, melainkan moksa atau lenyap secara gaib. Roh dan ajarannya kemudian menyebar secara diam-diam di desa-desa terpencil, di pedalaman Jawa, di hati orang-orang yang merindukan pengalaman spiritual yang otentik dan langsung dengan Sang Pencipta. Hingga hari ini, setiap kali angin berbisik lembut di sela-sela peponan, atau saat kita memandang sungai yang mengalir tenang di tengah sawah yang hijau, orang-orang tua di tanah Jawa masih menceritakan kisahnya. Kisah tentang seorang pria pemberani yang berani berbicara tentang kesatuan antara manusia dengan Tuhan. Seorang mistikus yang menentang norma demi sebuah kebenaran spiritual yang ia yakini. Sosok yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya ada di tempat-tempat suci atau di luar diri kita, tetapi bersemayam di dalam setiap hati yang mau membuka diri dan mau mendengar. Syekh Siti Jenar tetap hidup, bukan dalam wujud fisiknya, tetapi dalam warisan ajarannya, dalam bisikan batin yang terus menuntun manusia untuk menemukan Tuhan, bukan hanya di dalam lembaran kitab, tetapi di dalam setiap detak jantung mereka sendiri. Dan begitulah legenda seorang pria yang memandang dunia dengan mata batin yang suci ini tetap menjadi inspirasi abadi bagi siapa saja yang sedang dalam perjalanan mencari makna sejati dalam hidup. Kisahnya mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual setiap orang itu unik dan personal. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.